Saya pengen ngaji lagi, kata Sunan Kalijogo sama Sunan Bonang. Kenapa pengen ngaji lagi? Rasa-rasanya hati saya belum ikhlas, kata Sunan Kalijogo. Ya sudah, kalau gitu kamu tapakitan. Ngerti tapakitan? Tapakitan bertirakat riyadhah sebagaimana riyadhahnya Kijang itu. Akhirnya ditaruh di tengah hutan sama Sunan Bonang. Kamu di sini saja. Selanjutnya, wa idza jafahu, dan apabila jafa, marah siapa guru hu kepada muta'allim. Wa idza, apabila jafa, marah siapa guru hu kepada muta'allim. Wa ya Allah, astagfirullah. Wa idza, apabila jafa, marah hu kepada muta'allim asy-syaikhu siapa guru, ibtada'a, hendaknya memulai, huwa siapa, hendaknya memulai siapa guru, huwa kepada asy-syaikh, kepada guru, bil i'tidari, dengan meminta maaf, bil i'tidari, dengan meminta maaf, ila syaikhi, kepada guru. Apabila seorang guru, kata Imam Nawawi, sudah marah ini kepada murid, ya, hendaknya seorang murid terlebih dahulu memulai untuk meminta maaf kepada guru. Wa azhara, dan hendaknya seorang murid, wa azhara, dan menampakkan siapa seorang murid, annadzamba, bahwa sesungguhnya kesalahan, lahu adalah milik murid, wal ataba alaihi, dan celaan itu alaihi, hanya untuk murid, gitu. Paham maksudnya? Jadi kalaupun posisinya murid benar semuanya, terus gurunya marah tanpa alasan, tidak apa-apa, dirinya ngaku salah aja. Paham ya? Kalau gurunya marah tiba-tiba, padahal muridnya itu betul secara pandangan syariatnya, kan betul secara tatanan, mungkin menjalankan aturan pesantren begini, betul, sudah tidak ada yang salah, tak pernah melanggar aturan-aturan pesantren. Tapi gurunya kok tiba-tiba marah, tak harus menunggu guru untuk minta maaf dulu. Etikanya seorang murid itu ibtada'a huwa bil i'tidar, hendaknya seorang muridlah yang lebih dahulu memulai bil i'tidar, untuk meminta maaf ila syaikhi, kepada gurunya, dan juga menampakkan, iya saya salah kiai, ini maksudnya begitu. Wa azharu annadzamba lahu, dan menampakkan, mengakui kepada guru walaupun posisinya benar ya, mengakui kepada guru annadzamba, bahwa kesalahan itu lahu adalah darinya, iya saya salah. Karena kita tidak pernah tahu, di saat seorang guru menilai secara sisi batin, terus kita melihat kebenaran dari sisi syariat, itu bersimpangan kan? Bersimpangan. Jadi mungkin kita betul secara aturan zahir, tapi ada hati yang tidak betul secara pandangan batin. Lalu guru menilai batinnya, walaupun secara pandangan zahirnya kamu betul, lalu guru memaki kamu, kan tak pernah tahu. Paham? Jadi hendaknya kalian itu terlebih dahulu meminta maaf kepada guru dia. Walaupun kalian mungkin bertanya-tanya, salah yang mana saya? Kan begitu. Tapi biarkanlah itu. Yang penting kalian mengutamakan keberkahan dari ilmu yang telah diberikan oleh guru. Wal ataba alaihi, dan hendaknya kesalahan itu atab ini mencela namanya, wal ataba, dan hendaknya mencela kepada alaihi, kepada dirinya sendiri gitu. Oh iya, pokoknya saya salah gitu. Pokoknya saya salah. Gitu. Jangan pernah membela diri di hadapan guru. Karena seorang guru itu guru yang kamil. Makanya kan pembahasan sebelumnya itu, seorang murid
dianjurkan untuk berguru kepada orang yang telah kamulat, ya, atau takammalat, yang sempurna ahliyat, keahlian. Artinya kamalat di sini mampu menilai dari sisi zahir dan sisi batin. Mampu menilai kondisi murid dari segi lahir dan segi batin. Secara lahir batin ini mampu bisa dinilai oleh seorang guru ini. Jika ada kejadian yang luar biasa, yang di luar keumumannya manusia pada umumnya, ya harus kita taslim kepada guru, pasrah saja, menyerah, pasrah sepenuhnya. Karena juga pembahasan sebelumnya Imam Nawawi mengatakan hendaknya seorang murid itu di saat berhadapan dengan guru sebagaimana menghadapnya seorang sakit kepada dokter, kan demikian. Jadi kalau dokter mengatakan seperti ini, Anda ini kan begini, dimarahi dokter. Padahal secara kondisi kalian itu mungkin sehat, tapi dokter kan paham tentang penyakit. Ya, mungkin waktu itu kalian tak merasakan. Sama dengan guru, tanpa ada alasan yang jelas, mungkin kalian merasa betul secara pandangan zahir, tapi guru melihatnya secara pandangan batin yang ada di dalam batin kalian itu. Jadi jangan heran. Atau guru mempersiapkan kemarahan itu untuk menanggulangi kesalahan kalian yang akan datang. Bisa terjadi guru itu seperti itu dengan alam mukasyafahnya. Kalau guru kalian sudah sempurna, tingkatannya alamnya alam mukasyafah, sudah terbuka hijab, tirai, penghalang, kalian ke masa depannya pun bisa dilihat oleh guru akan melakukan akal-akal seperti ini. Ini luar biasa. Makanya untuk mengantisipasi sikap husnudzon kepada guru itu, entah itu guru sempurna atau tidak, lebih baik taslim, iyakan saja. Sebagai bentuk husnudzon, berbaik sangkanya kepada guru. Mungkin guru tahu ini apa yang akan terjadi kepada saya begitu. Fadzalika karena hal yang demikian itu, anfa'u lahu, ialah lebih bermanfaat lahu bagi murid. Jika taslim, jika ia mengakui dirinya lah yang salah gitu loh, mengakui dirinya salah. Anfa'u, kata Imam Nawawi, itu lebih bermanfaat lahu bagi dirinya. Fid dunya, baik itu saat di dunia, wal akhirati, maupun ketika di akhirat, itu lebih bermanfaat. Karena apa sebab? Karena akan memunculkan keridhaan gurunya. Kalau sudah gurunya ridho, itu bisa menjadi manfaat dunia akhirat. Wa anqa, dan lebih membersihkan biqalbi syaikhi, kepada hatinya guru. Jadi guru tak tambah emosi, lebih cenderung kepada sikap ridho, sikap rela. Kalian membantah, gurunya tambah marah, dikasih tahu kok ngengkel, kasih tahu ngeyel, kan begitu. Padahal saya benar, iya benar. Tapi kan suatu saat, entah besok lusa, kan kalian tak tahu bahwa kesalahan itu akan terjadi. Jika kalian itu di stressing dari sekarang, maka untuk kedepannya kalian akan ingat mungkin nasihat guru itu bentuk husnudzon kepada guru. Oh iya. Memang berat, berguru itu berat memang. Sunan Kalijogo itu berguru kepada Sunan Bonang. Oh, berat. Menghadap ke Sunan Kalijogo, menghadap ke Sunan Bonang, berapa kali dicuekin, bahkan diusir. Dan pada akhirnya begitu diterima pun disuruh jaga tongkat di pinggiran sungai itu, di pinggiran kali. Untuk menguji apa Sunan Bonang ini? Hanya untuk sekedar menguji keikhlasan hatinya, tekadnya, dan niatnya. Tunggu di sini sampai saya kembali. Berapa tahun? Ya kan? Berapa tahun? Itu belum mempelajari keilmuan dari Sunan Bonang, hanya untuk menguji keikhlasannya dulu.
sekian tahun baru diterima menjadi murid. Begitu selesai ngaji untuk periode keduanya bukan langsung diterima, padahal sebelumnya kan sudah diuji. Ayo, saya pengen ngaji lagi, kata Sunan Kalijogo sama Sunan Bonang. Kenapa pengen ngaji lagi? Rasa-rasanya hati saya belum ikhlas, kata Sunan Kalijogo. Ya sudah, kalau gitu kamu tapakitan. Ngerti tapakitan? Tapakitan bertirakat riyadhah sebagaimana riyadhahnya Kijang itu. Akhirnya ditaruh di tengah hutan sama Sunan Bonang. Kamu di sini saja dulu. Dan kamu tirakatnya tirakat Kijang. Apa? Ya kalau Kijang kan pasti jalannya merangkak ya. Merangkak. Makanya juga rumput. Ya, tidak boleh makan nasi. Itu namanya tapak Kijang. Sekian tahun. Dulu masih hutan apa? Hutan belantara. Ya. Begitu Sunan Bonang ingat kan dicari muridnya ini. Sunan Kalijogo ini sudah ada di hutan mana ya? Setiap ada gerombolan Kijang itu dilihat. Oh ternyata tidak ada. Dicari lagi. Setiap ada gerombolan Kijang berkumpul itu, dilihat tidak ada. Oh, sampai akhirnya begitu ada gerombolan Kijang dicari. Oh ternyata ada di sana. Ya juga posisinya merangkak sebagaimana Kijang. Begitu didekati kan Kijang-Kijang lari melihat manusia. Lalu Sunan Kalijogo ini bingung di sana itu, dilema. Saya ikut lari apa enggak ya? Kan gitu. Kalau enggak ikut lari, ya, saya kan lagi bertapa Kijang. Tuh Kijang-Kijang juga ikut lari. Kalau saya lari gitu, ini kan guru saya yang datang, dilema di sana. Kalau enggak lari, ya, karena posisinya masih bertapa, masih bertirakat. Kalau lari, ya yang datang gurunya, dilema gimana? Akhirnya lebih memilih kepada lari, karena mengambil bentuk keyakinan, oh saya lagi bertapa. Akhirnya lari. Begitu lari dikejar sama Sunan Bonang, dikejar. Ini orang-orang istimewa seperti ini, bukan membicarakan sebuah keistimewaannya, tapi inilah bagian karomah yang memang fakta dari apa yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Sunan Bonang itu berdoa kepada Allah bikin tiga genggaman nasi. Mun lampa mun bahas mun sebenar mun turun biasanya nasi apa? Nasi kepal. Nasi kepal kan ada nasi kepal mun salamatan. Itu menjadi tradisi. Akhirnya tradisi itu ya bukan syariat, namanya tradisi. Itu hanya pengingat. Pengingat tujuannya apa? Mengambil tabarruk dengan apa yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Bentuknya tabarruk, mengambil keberkahan. Karena Sunan Bonang ini secara keyakinan masyarakat umum, dan saya sendiri meyakini itu min jumlatil auliya, termasuk golongan pahlawan yang memiliki nilai barokah. Jadi masyarakat itu bikin nasi kepel ya, bertabarruk kepada Sunan Bonang, ingin mengambil nilai berkahnya. Jadi seperti itu ada asarnya gitu, ada sejarahnya, ada runtutan ceritanya. Lalu dengan tiga genggaman nasi itu, Sunan Bonang itu dilemparkanlah satu genggaman nasi itu Sunan Kalijogo karena tak mampu ngejarkan. Akhirnya kena kepalanya berat, terasa berat nempel di kepalanya. Lari pun nggak secepat sebelumnya. Terus lemparan kedua kena bokongnya, lemparan ketiga kena kakinya. Akhirnya tak bisa jalan. Akhirnya diambil oleh Sunan Bonang itu, dibawa ke pesantrennya Sunan Bonang. Lalu ngaji lagi di sana. Oh, ujiannya berat kan? Berat orang ngaji. Kalau sekarang kan sudah dipermudah. Iya. Dipermudah dengan segala macam bentuk fasilitas. Tak sempat ngaji bisa online. Iya. Kalau dulu harus apa? Talaki, ada bentuk perjumpaan bermuajahah antara guru dengan
murid. Nah itu nilai berkahnya di sana. Kalau sekarang apa yang nggak ada di Google coba? Cari macam keterangan ini, keterangan itu banyak di Google. Tapi nilai berkahnya tidak ada, bisa-bisa itu berkurang. Ya, karena tidak ada nilai talakinya. Belum lagi riyadhahnya. Atau belum lagi yang menyematkan di Google, ya tak punya wudhu, bisa jadi. Sehingga ilmunya kurang manfaat. Coba bayangkan seperti Sunan Kalijogo ini. Betapa beratnya, capeknya. Akhirnya digondok lagi keilmuan tentang keikhlasan. Selesai, beberapa waktu kemudian datang lagi. Rasa-rasanya kok saya masih belum ikhlasnya. Terus apa? Pengen ngaji lagi, kata Sunan Kalijogo sama Sunan Bonang itu. Ya sudah kalau gitu, dikubur hidup-hidup. Coba berapa kali riyadhah Sunan Kalijogo itu? Dikubur hidup-hidup selama 40 hari. Luar biasa. Capek orang berguru itu. Tapi kalau sudah jadi seperti siapa? Sunan Kalijogo, siapa yang tak tahu Sunan Kalijogo? Kebanggaan ulama Nusantara itu. Karena asli pribumi, yang lain kan Arab semua. Ya Sunan Bonang dari Samarkand itu gitu. Siapa? Malik Ibrahim. Yang asli pribumi di antara Wali Songo yang dan di antaranya cuma Sunan Kalijogo itu kan. Kebanggaan ulama Nusantara. Akhirnya apa? Yang lain pakai sorban, beliau pakai belakon. Ya. Jadi budaya itu tidak perlu dihilangkan itu. Budaya tidak perlu dihilangkan. Kalau harus ikut-ikutan budaya orang lain ya, kita tidak punya jati diri kita. Indonesia budayanya apa? Bingung kalau giliran kita hanya menjiplak budaya orang lain. Kalaupun itu ukurannya sunnah, bukan berarti sebuah kewajiban ya. Kalaupun itu ukurannya sunnah, bukan berarti itu sebuah kewajiban. Kalau seandainya tidak dipakai oleh Rasulullah, bukanlah sesuatu yang sunnah. Seandainya barang itu tidak pernah dipakai oleh Rasulullah, itu bukan sesuatu yang sunnah. Tapi menjadi kesunahan di saat semuanya dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makainya pun nggak usah sering-sering. Nah gitu. Ya boleh sesekali mengambil nilai sunnahnya. Rasulullah puasa Senin Kemis nggak sering banget kan? Ya kadang Senin Kemisnya, ya kadang puasa, kadang enggak. Tapi untuk nilai kesunahannya kan terus menerus. Nilai kesunahannya kan terus menerus. Sehingga tidak perlu diperdebatkan. Rasulullah puasa sunnahnya kan jarang-jarang. Atau bahkan kunut subuh. Rasulullah ini kan dalam satu riwayat kunut subuhnya kan jarang-jarang, nggak sampai ini. Tapi dalam satu riwayat yang lain yang menurut sahabat Anas bin Malik, khadimur Rasul ini, haddamnya Rasulullah sampai wafatnya berkunut. Ini kan pandangan hukum saja. Tapi seandainya pun memang Rasulullah itu jarang-jarang berkunutnya, apakah di saat berkunut itu mengurangi nilai sunnah yang pernah dilakukan Rasul? Tidak. Nilainya tetap menjadi sunnah. Kan seperti itu. Seandainya pun setiap subuh kalian membaca kunut itu tetap mendapat nilai pahala sunnah. Bukan langsung bid'ah. Dari mana? Rasulullah Senin Kemis kan puasanya jarang-jarang. Malah kalian itu ada istiqomah puasa Senin Kemis. Iya kan? Kayak Innal itu. Istiqomah. Wis tak kandani. Kan Rasulullah jarang-jarang loh kan. Iya kan? Kawakmu ini istiqomah teman. Enggak gitu. Jadi kondisional. Jadi tak perlu mendebatkan sesuatu yang memang sudah ada patokannya gitu. Saya kira pemahaman-pemahaman itu harus diperteruskan juga. Di saat semua itu kan barokahnya ilmu. Itu barokahnya ilmu. Kenapa barokah? Karena di saat mencari ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Ya kembali seperti Sunan Kalijogo tadi. Sehingga mampu menyatukan antara budaya yang ada Indonesia dengan nuansa Islam. Wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Artinya apa? Islam itu dituntut untuk mengislamkan budaya, bukan membudayakan Islam. Karena kalau dipaksa dimaknai dengan membudayakan Islam, akan terjadi sebuah namanya bentuk pemaksaan, radikal, intimidasi dan semacamnya. Toh Islam itu kasih sayang. Seharusnya dan pada kebenarannya Islam itu tujuannya adalah mengislamkan budaya, bukan membudayakan Islam. Kalau mengislamkan budaya, tradisi apapun yang ada di Indonesia, ya tetap sebagaimana tradisinya orang Indonesia, tapi nuansanya diisi oleh nuansa keislaman. Jadi terus apa yang menjadi pertentangan dari pemahaman ini? Ya seperti bahasa tadi, fama yu'jizu an dzalik, tentang hal ini tidak bisa orang itu mentakwil hal yang seperti ini, kan gitu kan? Illa qalilut taufik, kecuali orang yang memang dia sangat sedikit mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Au adimuhu, atau bahkan dia tak mendapat taufik sama sekali untuk menalar sebuah keilmuan. Karena apa sebab? Karena kepada guru dia kurang menilai dengan penilaian yang positif. Pak guru kok tuh Pak guru nak pada nak kancana. Ih, tak galaga mau salaman. Selamat siang, Pak. Nah, iya. Harus ada tai kamu. Ini sudah dipaparkan kok Imam Nawawi. Tinggal kalian mengamalkan, mengimplementasikan, kan seperti itu. Memang berat mencari ilmu itu, capek, bahkan bisa terhina. Jadi kalau tak siap mental, tak usah mencari ilmu kalian itu. Jadi untuk mencari ilmu, modal utamanya adalah mental, siap diuji secara lahir dan batin. Karena waqad qalu, kita tambah sedikit, waqad qalu, dan telah berkata mereka para ulama-ulama ini. Waqad qalu, dan telah berkata mereka, man lam yasbir ala dhullit ta'allum baqiya umurahu fi himayatil jahalah. Man, barang siapa, lam yasbir, yang tidak bersabar, siapa man ala dhullit ta'allum, atas hinanya belajar, baqiya umurahu, niscaya tersisalah umurahu, akan umurnya, fi himayatil jahalati, di dalam gelapnya kebodohan. Artinya barang siapa yang tak bersabar terhadap hinanya belajar, kan hinanya belajar, dimarahi guru, nangalei guru akhlak kata bagus, kan harus seperti bahasa tadi. Terus sampai bertahan dengan kondisi guru yang seperti itu, belum lagi capeknya belajar, jarak tempuhnya yang lama. Belajar kan tak bisa ditempuh dengan 2-3 hari, kan? Dengan membutuhkan waktu yang lama. Jika tak mampu bersabar terhadap hal itu, maka kata ulama-ulama salaf, kata ulama-ulama dulu, baqiya umurahu fi himayatil jahalah, maka akan tersisa sepanjang umurnya itu akan berada di dalam kegelapan, gelapnya kebodohan. Wa man sabara, dan barang siapa sabara yang bersabar, ini sebaliknya. Wa man sabara, dan barang siapa bersabar alaihi, atas hinanya belajar, ala amruhu, niscaya berubah. Ala bisa dimaknai kembali, ala ini bisa dimaknai mendapatkan atau berubah. Ala amruhu, niscaya berubah, amruhu, semua urusannya orang, ila izzil akhirati wa dunya, menuju kemuliaan akhirat dan dunia. Setiap urusannya, apapun yang dilakukannya, itu akan berdampak akan membawa kepada kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jika bersabar, pokoknya sabar. Makanya harus siap mental, harus siap lahir batin. Kalau sekarang kan guru yang menerima apa adanya saja. Ada murid mau belajar, diterima. Tapi kalau dulu kan sudah kita pahami dari kisah-kisah yang tadi kan,
Imam Syafi'i mau berguru kepada Imam Malik, dibiarkan sujud 3 hari 3 malam, itu dibiarkan dulu di depan rumahnya, tidak dikasih makanan, tidak disapa kan begitu kan. Begitu mau diterima harus hafal Muwatta dulu, repot kan. Iya. Artinya diuji mentalnya dulu, siapa enggak ini menerima kondisi yang nantinya mungkin tidak mengenakkan hatinya kan begitu. Sunan Bonang sholat apa pinggir sungai atau paket pendem di odi bisa pandai. Ini kualitas keikhlasannya harus diuji dulu. Kalau ulama dulu seperti itu. Kalau tak mampu ya sudah. Artinya jangan terjebur sebelum apa? Jika tidak ada kesiapan. Kalau sudah siap menerima ilmu, ayo lakukan. Jadi semuanya pada akhirnya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa minhul athar al-masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga di antara ungkapan yang seperti ini, al-athar adalah athar al-masyhur yang sudah masyhur an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Dalaltu taliban, aku telah hina, aku bahkan menghinakan diri taliban di saat aku menjadi talib, di saat menjadi murid. Dalaltu taliban, aku telah hina taliban di saat aku menjadi murid. Fa'azaztu matluban, lalu aku menjadi mulia matluban di saat aku menjadi guru. Kalau masih menjadi muridnya tidak apa-apa, bingung-bingung saja tidak apa-apa. Dekipan pun tentu mas orang sukses pas semes sama lolo kan. Itu karena kalian itu ilmunya yang memuliakan, bukan kalian sendiri yang ingin mulia. Waqad ahsana man qala, dan sungguh-sungguh sangat bagus man siapa orang qala yang telah berkata siapa man barang siapa lam yaduk yang tidak pernah merasakan siapa man ta'mal madallati akan hidangan kehinaan saatan sesaat, qata'az zamana niscaya terputuslah hidupnya, bi asrihi seluruh perjalanannya, madlulan dalam keadaan hina. Artinya banyak ungkapan tentang ini, sangat-sangat masyhur, sangat masyhur. Man lam yaduk ta'mal madallati, barang siapa yang tidak pernah merasakan ta'mal madallati, hidangan kehinaan saatan sedikit pun di saat belajar maksudnya, qata'az zamana niscaya terputuslah waktunya, bi asrihi seluruh sepanjang hidupnya, madlulan dalam keadaan hina. Kalian mengungkapkan ini itu bukannya diterima, malah menjadi alibi, ditolak sama orang-orang. Karena ilmu tidak membuat kalian itu menjadi orang yang bermanfaat. Karena keberkahan ilmu tidak ada di dalam diri orang yang belajar. Jadi harus siap. Kuncinya harus siap menanggung dan mampu bersabar terhadap jafwat asy-syaikh awsu'a khuluqihi, sikap kerasnya guru dan gurunya halaknya guru. Semoga Allah memberi taufik kepada kita agar kita senantiasa bisa menilai kepada guru dengan penilaian yang positif, sehingga dengan adanya harapan dari itu mengharapkan aliran barokah dan kemanfaatan ilmunya ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bil qabul wa tamami kulli mas'ul wa ma'mul bi jahi sayyidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun wa min adabihi al-muta'akkidah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.